Hai Sobat Pekerja di seluruh Indonesia, kita bertemu di channel Kamus Ketenagakerjaan. Channel yang akan memberikan informasi dan mengupas tuntas tentang masalah ketenagakerjaan. Jadi, pantengin terus channel ini dengan cara subscribe. Ya, subscribe agar channel ini bisa terus bertumbuh, memberikan banyak informasi berguna bagi pekerja di seluruh Indonesia. Yuk kita mulai dengan informasi berikut ini. Hai Sobat Pekerja di seluruh Indonesia, kita bertemu kembali di bagian kedua pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan versus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baik, kita mulai dengan pasal yang pertama. Pasal 61A adalah pasal sisipan atau pasal tambahan. Ini adalah pasal yang menguntungkan pekerja karena pasal atau aturan yang ada di dalam pasal 61A ini tidak ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Pasal ini berbicara tentang kewajiban pengusaha memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT atau pekerja kontrak setelah berakhirnya perjanjian kerja atau selesainya pekerjaan. Ini adalah salah satu hal yang menggembirakan bagi kawan-kawan dengan status PKWT atau karyawan tetap. Karena di Undang-Undang 13 tahun 2003 ini tidak dibahas dan tidak diberikan hak untuk uang kompensasi ini. Undang-Undang 13 2003 baru memberikan uang kompensasi kepada karyawan dengan status PKWTT atau pekerja tetap yang dibahas di dalam pasal 162 ayat 2 yang disebut sebagai uang pisah. Di dalam pasal 61A ini terdapat 3 ayat. Yaitu 3 ayat yang menyatakan kewajiban pengusaha untuk memberikan uang kompensasi. Jadi tidak semua pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan pekerja. Ini adalah salah satu pasal yang harus disyukuri oleh pekerja karena memberikan uang kompensasi bagi pekerja dengan status PKWT. Namun ketentuan-ketentuan lainnya nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Pasal berikutnya adalah pasal 64, ini berbicara tentang outsourcing, yaitu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain. Namun pasal 64 di dalam Undang-Undang 13 ini dihapus. Sama halnya dengan pasal 65 yang mengatur tentang aturan outsourcing. Bagaimana syarat pekerjaan bahwa tidak boleh pekerjaannya dalam yang mencakup pekerjaan utama juga harus merupakan kegiatan penunjang, tidak menghambat proses produksi secara langsung, perusahaannya harus berbadan hukum dan lain sebagainya. Ya, di dalam pasal 65 ini dipindahkan ke dalam pasal 66 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 66 ini mengatur tentang aturan hubungan kerja perusahaan alidaya atau perusahaan outsourcing. Perubahannya adalah dalam segi jumlah ayatnya, dari 4 menjadi 6 ayat. Ayat pertama itu mengatur tentang perjanjian kerja yang harus dibuatkan secara tertulis. Kemudian di dalam ayat kedua, semua hal yang terkait dengan ketenagakerjaan karyawan perusahaan alidaya itu harus menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya tersebut. Artinya, semua karyawan yang ada di dalam perusahaan alidaya, hak karyawannya harus dipenuhi menurut aturan perundang-undangan yang ada. Dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya tersebut. Di dalam ayat 3, itu berbicara tentang perlindungan hak karyawan kontrak alidaya jika perusahaan tersebut berganti pemilik. Selama ini banyak kasus di mana pada saat perusahaan alidaya ini berganti kepemilikan, maka hak-hak karyawannya ini tidak dilindungi. Banyak sekali karyawan-karyawan di perusahaan alidaya atau perusahaan outsourcing pada saat perusahaannya berganti kepemilikan, tidak mendapatkan hak semestinya. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan ini kepada karyawan yang ada di perusahaan alidaya. Dan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan alidaya tersebut untuk memberikan perlindungan hak-hak ketenagakerjaan kepada karyawannya. Di ayat 4, perusahaan alidaya juga harus memiliki izin. Harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Disnaker setempat.